tentang jenis bangun datar. Untuk di semester 2, jenis bangun datar ini untuk dilihat luas permukaannya dan rumusnya. Sementara untuk bangun ruang itu ada di semester 1. Di semester 1 untuk jenis bangun ruang beserta rumus volumenya. Ya, sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran jenis bangun ruang atau bangun datar ini? Kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, mengetahui bentuk-bentuk bangun ruang, kemudian untuk mengetahui untuk mengetahui rumus luas permukaan bangun ruang, kemudian 3, untuk mengetahui rumus volume bangun ruang, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajarannya untuk menerapkan rumus luas permukaan dan volume bangun ruang. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan ke kalian pada kali ini. Baik, kita menuju ke materi. Ini ada beberapa contoh bentuk bangun ruang di semester 1 ini sudah Bapak online-kan pada kalian. Kemudian kalian kalau punya buku matematika untuk kurikulum 2012-nya ini sudah ada di bukunya, tapi kita bisa lihat ulang kembali ujung kali ini. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada kubus, ini berwarna biru kubus, kemudian ada balok, kemudian ada lucu, kemudian ada limas segitiga, kemudian ada prisma segitiga, kemudian ada tabung, kemudian bola, dan limas segitiga. Nah, yang akan Bapak jelaskan di presentasi kali ini yaitu untuk kubus, kemudian balok, kemudian prisma segitiga. Itu 3 yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ini kita sementara uji coba dulu. Nanti lain waktu Bapak akan infokan kembali untuk lanjutannya. Oh iya, sebelum Bapak lanjutkan, unit ini kali ini jika nanti terputus karena jaringan internetnya down atau bahkan karena terlalu overload ya, ini kalian bisa boleh keluar, kemudian nanti akan Bapak infokan kembali lanjutannya ya. Baik, sudah siap? Nah, yang pertama kita coba untuk lihat bangun ruang kubus. Nah, bangun ruang kubus dia memiliki jaring. Jadi kalau bangun ruang kubus itu dipotong, dibelah-belah di bagian sisi-sisinya, ternyata bentuk sisinya itu seperti ini ya. Bentuk sisinya ya, ketika disambung-sambung setiap sisi permukaannya itu ya sama sisinya, kemudian disambung-sambung ya, ini jumlahnya ada 6 sisi yang sama, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Bentukkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap sisi bila dibentuk ya bermacam-macam bentuknya. Nah, ini yang disebut dengan permukaan, luas permukaan. Di permukaan bangun ruang ketika dibelah tuh akan seperti ini. Nanti lain waktu kita coba untuk berlatih ya membuat jaring-jaring luas permukaan atau jaring-jaring bangun ruang kubus. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Nah, rumusnya untuk luas permukaan bangun ruang, nah itu ternyata ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kali sisi kali sisi. Jadi 6 kali sisi kali sisi. Jadi 6 sisi. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk jaring-jaring serta rumus luas permukaannya. Kita lanjutkan. Sekarang ke bangun balok. Bangun balok jika dibuat jaring-jaring bangun ruang, maka dia memiliki jenis permukaannya berbeda dengan bangun ruang kubus. Ada bagian yang sisinya panjang, lebih panjang, kemudian ada bagian sisi permukaannya yang lebih kecil, kemudian ada yang lebih lebar. Ya, untuk jumlah sisi permukaan ketika dibelah potong untuk bangun balok, dia memiliki sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata sama. Sisinya itu memiliki 6, sama dengan balok. Hanya mungkin rumusnya akan berbeda. Ini bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk sisi permukaannya, ya, berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Nah, jadi rumusnya ini karena ada dua yang sama, ya, dua yang sama. Ini warna kuning, sisi warna kuning, sisi permukaan warna kuning. Kemudian ada sisi permukaan warna oranye ya, warna apa ini? Dan kemudian ada sisi warna merah ini, ya. Itu, ini dua, semuanya dua. Nah, warna. Jadi ada 3 warna. Ada P kali L, panjang kali lebar, panjang kali lebar. Kemudian panjang kali tinggi, panjang kali tinggi. Kemudian ada lebar kali tinggi, ada lebarnya, lebar kali tinggi. Jadi karena ini sama, nah yang satu disebut dengan lebar, dan satu lagi disebut dengan tinggi. Itu bedanya. Jadi ada 2 PL, ada 2 PL, kemudian ada 2 PT, panjang tinggi, kemudian ada 2 L lebar dan tinggi. Jadi untuk luas permukaannya 2 dalam kurung panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi. Itu untuk luas permukaannya. Jadi 2 kali PL tambah 2 kali PT tambah 2 kali LT, ya. Dan untuk formulanya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjang kali lebar kali tinggi. Nah, demikian untuk jaring-jaring kubus.
Kita lanjutkan. Internetnya agak down ya. Internetnya agak down. Internetnya ya kembali agak down ya. Itu tinggal satu yang belum Bapak jelaskan. Kira-kira Bapak mau tanya dulu sama Salsabila yang tadi, kira-kira menurut Salsa itu terlihat jelas atau dia mandek karena internetnya atau seperti apa? Yuk, silakan coba Salsabila. Silakan mic-nya dinyalakan dahulu. Ya. Ya. Gimana Sal? Oh jelas. Coba untuk Nadia. Yo Nadia. Coba untuk Nadia. Jelas tadi jelas jelas ya. Nah jika internetnya down, biasanya ini akan selalu berulang ya gitu, jadi agak kurang jelas, agak mandek gitu. Nah di Bapak terlihat gitu semuanya sudah berjalan, tapi ketika Bapak share gitu di share screen itu agak kurang agak kurang nyambung setiap kliknya, jadi mandek ya, betul ya, mandek ya. Gimana kata Sapa gimana tadi? Lihat jelas Pak. Oh dilihat jelas ya gambarnya ya. Nah, tadi sempat down ketika Bapak jelaskan. Untuk dibangun ruang jadi satu yang belum, nanti kita coba lagi, masih ada waktu. Kemudian Safira, coba kata Safira gimana? Kurang jelas Pak, nggak ada gambarnya. Oh nggak ada gambarnya ya? Ya, nah ini seperti ini biasanya yang selalu mengganggu, berarti internet ya biasanya di lokasi di tempatnya kalian ataupun di tempat Bapak juga sama. Kebetulan kalau Bapak karena luas gitu ya, jadi luas kemudian agak tinggi, jadi internetnya lancar. Tapi kalau memang biasanya di lokasinya di perumahan ya, walaupun pakai wifi dia tetap akan selalu mandek ya. Nah gitu. Gimana di Delta coba di Anwar. Nah Delta gimana tuh? Terlihat Madet Pak. mandek ya, betul ya, mandek ya. Dimas, ayo Dimas, kata Dimas gimana? Ya, masih mandek. Jelas Pak. Ya? Gimana? Nggak jelas ya? Jelas Pak. Oh gitu. Kemudian kata Alfiana, coba Alfiana, gimana tadi? Kalau memang nanti mandek, lihat mandek, kemudian agak kurang jelas, makanya Bapak tidak selalu pakai Zoom. Tuh seperti ini kendalanya ya. Memang dari yang kita lakukan menggunakan Zoom itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Nah, kemudian untuk info nih, Bapak infokan dulu untuk besok. Nah, besok rencananya Bapak akan ulangan secara video call menggunakan WA ya, menggunakan WA. Nah caranya dari mulai jam 7.30 nanti
dari mulai absen nomor 1 sampai dengan absen nomor 10 nanti akan Bapak WA satu persatu, Bapak video call satu persatu. Kalian sudah siap ya. Kemudian dari mulai jam 8 gitu, dari nomor absen 11 ya sampai dengan absen 20. Kemudian nanti jam 9, maaf kita Bapak ulang, nanti jadwalnya Bapak kirim ke grup ya, atau nanti ada di classroom. Yang jelas kalian insya Allah besok karena Bapak ada di sekolah, kalian akan Bapak video call urutannya ada 10 ya. Jadi ada 3 kali gitu. Yang pagi itu sekitar jam 7.30 itu nomor absen 1 sampai 10 nanti akan Bapak video call satu persatu diurut. Kemudian mulai jam 8.30 itu dari nomor absen 11 sampai nomor 20. Kemudian sampai jam 9.30 itu Bapak akan video call satu persatu dari mulai nomor absen 21 sampai 30 dan selanjutnya diurut ya. Nah, kalaupun misalkan kalian menggunakan gadgetnya yang punya orang tua kalian, punya ayah atau bunda, nah kalian bisa urut ya, bisa siap-siap gitu. Nanti akan Bapak video call berpakaian yang rapi saja, yang sopan saja ya. Nah, nanti akan Bapak berikan pertanyaan, akan Bapak ulangankan untuk tema 6 di subtema 1 dari mulai PP 1 sampai ke PP 6, karena kemarin kan di classroom sudah Bapak online kan ya. Nah, nanti akan Bapak tanya ulang kembali kepada kalian ya gitu. Teresia ini nggak masuk ya, Teresia ya. Teresia nggak masuk ya. Tanya gimana tuh? Tadi mengenai presentasi Bapak, coba kata Tania di lokasi Tania gimana? Jelas, Pak. Jelas ya, tapi masih mandek-mandek ya? Iya, Pak. Iya. Nah, Fitri, yo Fitri, di lokasi Fitri kira-kira mandek-mandek nggak? Jelas, Pak. Jelas ya, jelas ya. Nah, kemudian yang ini, ya ini nih, siapa ya? Untuk GHJK-nya siapa ya? Ya. Rizky ya. Nah, nanti ditulis dengan nama kalian, boleh nama panggilannya, tapi lebih bagus kalian tuliskan untuk segmennya dengan nama kalian yang lengkap ya. Gitu. Yang belum Bapak tanya, Alpia gimana di lokasi Alpia? Sama mandek-mandeknya? Enggak, jelas ya? Jelas ya? Griselda kemana nih Griselda? Nah, Griselda masih lari-larian gitu, masih lari-larian ya. Muhammad Iqbal Gipari ini belum ada. Nah, biasanya internetnya ya, atau kadangkala suka lupa kalau settingan kameranya itu tidak diklik ya gitu. Memang ada beberapa gadget yang langsung otomatis, tapi ada juga yang tidak bisa ya, dia harus menggunakan kamera yang tambahan. Nah, kalau untuk di laptop dan sejenisnya biasanya itu selalu otomatis, hanya harus pakai mic ya, mic tambahan gitu biasanya ya, mic tambahan. Nah, untuk di jenis iPad atau tablet, nah itu langsung otomatis. Nah, kebetulan Bapak ini pakai laptop gitu, laptopnya pakai laptop MacBook gitu, maka tampilannya berbeda ya, akan nampak di kalian itu pasti berbeda gitu. Nah, Bapak belum nanya nih sampai tadi ya, yang belum Bapak tanya ya.
Griselda ini Griselda gitu. Nadia gimana kalau kasih Nadia pakai laptop ya? Lancar. Lancar ya. Kebetulan berarti di lokasi Nadia wifi-nya atau internetnya bagus gitu. Kalau suara Bapak gimana Nadia? Lancar juga Pak. Lancar juga ya, juga ya. Agak penjelasan mandet-mandet. Oh, mandek-mandek ya. Nah ini ya, karena mandek-mandeknya ini nih yang agak sulit banget ya. Delta. Nah, gimana lokasi Delta? Iya Pak. Suara mic-nya agak dibesarkan volumenya. Nah, sama mandek-mandek, tapi suara Bapak jelas ya? Udah jelas. Udah jelas ya? Nah, Teresia nih udah mulai masuk ya. Ketinggalan tadi ya Teresia ya, nanti bisa dilihat di rekaman ulangnya ya. Gitu. Nah, ada yang tanya tadi melalui WA sama Bapak, Pak, untuk di channel YouTube Bapak, kenapa sih harus di like, di subscribe gitu ya? Ini karena memang semua untuk guru di masa pandemi COVID-19 ini itu setidaknya harus memiliki channel, kemudian setiap pembelajarannya itu harus ya tidak harus ya gitu, ini diunggah ke YouTube salah satu contohnya atau di media sosial yang lainnya. Jadi akhirnya Bapak pun mulai Bapak WFH, karena Bapak itu WFH selama 5 hari dan WFO atau masuk kerja ke kantor itu 1 hari di hari Sabtu. Jadi jika di rumah Bapak membuat media pembelajaran, hanya Bapak butuh sama kalian untuk subscribe-nya. Artinya bukan juga betul subscribe-nya itu untuk Bapak supaya dapat apa ya, bukan ya, hanya setidaknya siswa-siswa Bapak semuanya sudah like ya. Kenapa? Karena setiap pada media pembelajaran atau video pembelajaran yang Bapak buat nanti akan secara otomatis kalian diberitahu gitu ya. Nah, jadi mohon sama kalian untuk di like atau di subrek katanya ya gitu, bukan berarti supaya Bapak jadi seorang content creator atau seorang YouTube ya, enggak ya gitu. Nah, baik, ada yang tanya nggak sampai selama ini gitu, dari mulai Bapak kasih tugas sama kalian gitu semester 2 di classroom atau di WhatsApp atau yang lain, ada yang mau tanya atau yang ngasih saran, boleh silahkan. Yuk, Salsa ya, gimana Salsa, ada yang ditanyakan? Boleh, volumenya dibesarkan. Ayo, atau yang lain, Dimas, ayo Sal, silakan. Ada nggak gitu? Bapak selalu tanya-tanya sama mama gitu, tanya belajar salsa di rumahnya seperti apa, coba sekarang salsa yang langsung ada saran atau gimana, atau classroom seperti apa, karena ada yang sering WA sama Bapak kalau ngasih tugasnya yang lain di classroom, ini harus tugasnya di WA gitu, ada ya, atau siapa saja sering salsa. Nah, atau Nadia, kata Nadia, Nadia selalu jawab Bapak ya gitu kalau tentang tugas ya. Boleh, nggak apa-apa, silahkan ya, selama tugas yang dari Bapak
untuk kalian kerjakan, belum paham, belum dimengerti, boleh kalian japri ke Bapak. Tapi jangan lupa ya, selalu 3S ya, selalu sapa, ada kata sapa, ada kalimat sapa, ada kalimat salam ya. Nah, gitu. Jangan lupa juga terakhirnya ya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya. Ya, ada yang mau tanya sama Bapak? Yep. Ayo gimana? Ada? Dimas mau tanya? Maaf Bapak pakai mic karena agak jauh dari kameranya. Ada yang tanya? Alfiana, ayo Alfiana pakai headset. Ya. Gitu. Oh ya, kalau kalian ada yang mau pinjam buku tema 6, boleh kalian, tapi jangan kalian ya, oleh ayah atau ibu, bila ada waktu atau sempat, boleh kalian ambil, sengaja nggak sama Bapak tidak diumumkan di grup ya, boleh kalian pinjam. Ada di sekolah setiap hari guru piket dari mulai jam 7 sampai jam 2 ya. Nah kalau untuk Bapak ini hari Sabtu, karena Bapak kebetulan kerjanya untuk masuk ke kantornya itu hari Sabtu. Ayo, Sapira gimana Sapira? Siswa Bapak 42, baru ada 16 ya. Kemana ya Sal? Jadi saya sih yang ini kurang paham nggak ada matematikanya, nih. Pak. Ya? Gimana Saya sih yang Sapira? kurang paham matematikanya. Rehat apa? Saya sih yang kurang paham matematikanya. Oh gitu. Baik. Bapak ulang, boleh Bapak ulang ya. Untuk matematika keseluruhan atau yang hari ini, Safira? Yang untuk hari ini ya, untuk yang presentasi ini ya. Baik, Bapak ulang lagi ya. Masih ada waktu, Bapak ulang lagi ya. Baik, Bapak ulang lagi. Tadi ada yang ketinggalan. Itu kalau dari satu nanti kalian belum juga nanti Bapak share. Ini presentasi Bapak ini di classroom, atau juga kalian boleh yang di Bapak untuk minta bayar seperti ya. Untuk yang pertama, untuk fokus ini Bapak menjelaskan kali ini kita luas perbedaannya setiap sisi-sisinya untuk bab tuang fokus, kemudian bab tuang taruh, kemudian kesamaan segitiga ini yang Bapak jelaskan tiga ya. Nanti yang lainnya tentu di kelas 3 tabel kelas 4 ini ada waktu karena jujur biasanya selalu terbatas waktunya selama 40 menit ya. Baik, yang pertama Bapak jelaskan tentang fokus, luas permukaannya ya. Ini ternyata kalau fokus dibelah maka dia akan berbentuk jaring-jaring begini. Kalau fokus di belakang, kalau fokus ya di belakang, kemudian disatu-satukan gitu ya setiap sisinya, kan kelihatan banyak bentuknya, ada yang seperti ini bentuknya, setiap sisi-sisinya ya sama, setiap sisinya sama ya, permukaannya juga jadi sama bentuknya ya, karena setiap sisinya sama lebar-lebar ya, lebar-lebar atau panjang-panjang juga sama. Ini jaring-jaring untuk bangun tulang kubus gitu ya. Ini sama
dia bentuk anekanya ya, banyak. Itu ini jumlah sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, setiap ini setiap luas permukaannya, setiap jaring-jaringnya berbeda satu dengan yang lainnya ya. Ada yang berbentuk seperti ini, yang berbentuk tidur, kemudian ya ada hilang gitu, ada seperti kursi dan lain sebagainya. Ini untuk jaring-jaring tikus gitu ya. Nah, rumusnya karena permukaannya setiap sisi-sisinya sama, jumlahnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Ini untuk kurus ya. Yuk, kita pindah ke materinya balok game. Nah, ini balok. Kalau tadi kubus, nah balok game. Untuk balok, nah, jaring-jaringnya berbeda dengan kubus. Nah, dia jaring-jaringnya ada 2 macam yang sama, 2 macam yang sama. Contohnya 2 macam yang sama. Nah, ini warna apa sih ini ya? Ya, ungunya ungu muda kali ya. Kemudian ada 2 macam yang sama juga gitu, 2 macam yang sama gitu ya. Kemudian juga ada 2 macam juga yang sama, jadi ada 2 macam yang sama, ada jumlahnya 3 gitu untuk jaring-jaring, untuk balok, jaring-jaring balok ya gitu. Ada yang bisa bentuknya panjang, ketiga 1, kemudian bentuk panjangnya yang kedua, ada bentuk pendeknya ya, ada bentuk pendeknya juga 2 gitu ya gitu. Nah, setiap jenisnya berbeda-beda ya gitu. Untuk rumusnya itu ada 2 kali panjang lebar tambah panjang tinggi, kemudian tambah lebar tinggi ya. Ini lebar kemudian tinggi, atau ini lebar ini tinggi ya. Ini luas permukaannya 2 dalam kurung panjang lebar tambah panjang tinggi tambah lebar tinggi ya. Ini untuk volumenya itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Ya, yang terakhir ini untuk prisma segitiga. Jaring-jaringnya seperti ini, jaring-jaringnya ya. Ada contoh 4 macam jenis. Ini ada yang 3 jenis atau 3 bentuk yang sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan ada 2 jenis yang sama juga bentuknya segitiga ya. 1, 2, 1, 2. Ini merupakan jaring permukaan segitiga ya, bentuk prisma segitiga. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, untuk luas permukaannya jumlah luas semua sisi, sisi 1, sisi 2, sisi 3 ya, sisi 4 dan sisi 5 itu jumlahkan untuk luas permukaannya ya. Permukaan ini persegi panjang, kemudian ini segitiga, ini disebut dengan prisma segitiga. Nah, volumenya itu luas alas kali ini, Nah itu ya, sementara yang Bapak jelaskan kali ini
ini gitu, nanti lain waktu akan Bapak jelaskan lebih lanjut ya. Baik, bagaimana Safira? Nanti Bapak kirim filenya atau nanti Bapak jelaskan ulang kembali gitu. Nah, ini pun sudah Bapak buatkan LKS-nya ya. Kemarin sudah Bapak latihankan ya, Sabila ya, untuk bangun ruang gitu di lembar kerja peserta didiknya ya, gitu. Gimana, Sabila? Sementara Jelas itu, Pak, saya mengerti. iya, baik ya. Ini laki-lakinya hanya ada Dimas Muhammad Iqbal, diparinya kemana? Gitu. Ini yang untuk Andi, ini dari SD Mustika Japa. Gitu. Yang lainnya kemana ya? Ya, salah Sabila ya. Nggak dikasih kapan, salah Sabila. Nggak pada ikut. Gitu. Apa nggak sempat, tapi katanya sih kuota atau paketnya yang nggak ada ya. HP-nya ada yang 2, ada yang 3, tapi paket atau kuotanya yang nggak ada gitu ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan kembali atau mau kasih saran sama Pak atau gimana? Waktunya tinggal 10 menit lagi gitu di jam laptop Bapak. Ada yang mau ditanyakan dahulu, silakan Nadia. Pak, saya Ya, silakan Nadia. tadi yang prisma segitiga itu volume luas alas dikali apa ya? Ini Luas alas yang untuk prisma segitiga ya. volumenya. Yang volumenya untuk prisma segitiga. Volumenya luas alas dikali. Iya. Ya, di prisma segitiga. Baik. Nah, untuk di prisma segitiga ya. Nah, karena jaring-jaringnya ada tiga jenis yang sama, 3 bentuk yang sama. Ini ada bahu datar panjang kali lebar, terus persegi panjang 1, 2, 3. Nah, berarti untuk luasnya diambil luas permukaan persegi panjang 1, 2, 3. Kemudian ada 2 luas permukaan yang sama juga, yaitu segitiga, bangun datar segitiga. Nah, biasa kalau bangun datar segitiga itu kan 2 kali atau dibagi 2, panjang kali lebar dibagi 2 persegi panjangnya. Oke, jadi luas panjang kali lebar yang dibagi 2 itu 1/2 kali panjang kali lebar. Nah, kemudian dijumlahkan luasnya 21, 22, 23, 24, dan 25. Ini untuk luasnya. Kemudian untuk volumenya itu luas alas kali tinggi. Nah, luas volume untuk volume sebenarnya di semester 1 itu ditugas di volume klasurnya sudah Bapak beri, tapi kalau memang kalian belum jelas tidak kemudian Bapak jelaskan sedikit untuk volume luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya bentuknya apa? Luas alasnya, kalau memang luas alasnya itu bentuknya segitiga, maka
kalian tuliskan panjang kali lebar yang dibagi 2 gitu ya. Jadi untuk volume prisma segitiga itu alasnya, karena alasnya berbentuk segitiga itu, maka luas alasnya segitiga dikali tinggi. Nah, sementara untuk luas alasnya berbentuk, di bagian luas alas itu bentuknya bukan segitiga ya, atau biasa segi 4, maka itu luas alasnya panjang kali lebar kali tinggi ya, yang dibagi 2. Nah, sementara itu mungkin ya itu Nadia sementara ya. Nah, nanti akan Bapak share ke Nadia, atau nanti Bapak filenya Bapak tuliskan contoh-contoh materi dan luas permukaan atau volume rumusnya atau isi nanti di classroom saja ya. Gitu. Ada yang lain? Terima kasih Nadia. Ada yang tanya lagi? Boleh? Pak, kalau untuk tugas classroom yang kemarin kan ada bahas matematika yang perkalian tentang sentimeter, Pak. Misalnya Baik. jawabnya, misalnya saya jawab 125 cm, tapi jawaban settingan Bapak itu cuma itunya doang, apa 100 itu doang, nggak pakai satuannya, Pak. Itu ngurangin nilai, Pak, gimana dong, Kak? Oh, ya. Ada teman-teman kalian, teman-teman saya juga yang lain, ada yang WA sama Bapak. Jadi untuk tugas-tugas yang ada di yang udah Bapak berikan, memang ada beberapa kunci jawaban yang salah ya. Nah, tapi sebelum nilainya Bapak ambil, nah itu Bapak selalu ada edit ulang dahulu, jadi tidak mengurangi gitu apa yang ditanyakan oleh Salsa. Nah, nanti Salsa bisa japri ke Bapak saja yang mana ya, biar nanti yang teman-temannya bukan tidak ada yang tahu ya, biar teman-temannya nanti apa ya, menjadi tanya-tanya lagi ya gitu. Nah, karena itu adalah kunci jawaban gitu. Jadi kalau Bapak jelaskan di sini kunci jawabannya yang benar adalah ini, jadi yang lainnya jadi tahu itu mungkin ya. Saya terima kasih Salsa koreksinya ya. Ada yang tanya lagi? Silahkan Safira atau ini Erlina Nadia Muhammad Iqbal Gitari. Alfian mau tanya? Silahkan. Mutiara Kansa, Bapak baru sekarang kenal itu, mana itu siapa, mana yang namanya Alfiana gitu ya, walaupun pernah ketemu ya Alfiana ya waktu di tempat hajatan ya. Kemudian ada Delta nih, Deltanya. Nah, Bapak baru kenal kakaknya ya. Ya, dulu pernah jadi Bapak Delta ya. Nah, kalau Delta yang keberapa? Yang ketiga ya. Ya, yang pertama yang pernah di Bapak dengan Bapak itu Beta ya. Kakak Beta. Nah, baik. Kak Teresia, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Silakan Safira, atau nanti Safira japri saja, atau yang lainnya boleh kalau memang belum jelas, kurang jelas karena terbatas di Zoom itu terbatas. Ini hanya saran saja ya. Nah, nanti akan Bapak video call aja gitu melalui WhatsApp gitu, insya Allah besok
kalian harus sudah siap-siap besok ya. Nanti ada Bapak video call ke kalian untuk tanya. Nah, Dimas, gimana Dimas? Ada yang bertanya Dimas? Boleh? Ada yang tanya? Silakan. Tidak ada ya? Baik, kalau memang tidak ada, mungkin dicukupkan sampai detik ini dulu ya. Karena Zoom biasanya selalu terbatas untuk 10 menit kecuali yang Zoom meetingnya yang berbayar ya. Nah, kalau Bapak gunakan pakai akun sekolahnya bisa sampai 2 jam ya webinar. Nah, seperti yang pernah kalian ikuti webinar itu ya, yang dari kepolisian ya gitu. Itu webinarnya, jadi cukup begitu bisa muat partisipannya yang banyak sampai lebih dari 100 orang, bahkan kemarin sampai kurang lebih 600 orang ya. Kalian bisa lihat ulang di video di YouTube sekolah, itu untuk webinarnya sudah di-upload oleh Bapak ya. Itu baik, kalau memang tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bisa menyempatkan untuk Zoom meeting dengan Bapak gitu. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih yang sudah kasih koreksi untuk belajar yang lebih baik ke Bapak ya. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih sama kalian yang sudah memberikan pertanyaan gitu. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu, menghabiskan kuota paket ikut Zoom gitu. Mudah-mudahan gitu teman-teman yang lain yang belum bisa ikut serta di waktu yang lainnya gitu. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat Bapak yang salah atau Bapak kurang menjelaskan. Nanti Bapak akan jelaskan ulang gitu di classroom ya, atau nanti Bapak kirim videonya dan bisa dilihat oleh kalian ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mutiara Kanza, Safa Zahra, kemudian Andi, kemudian siapa ini di HJK nih, tulisnya salah, kemudian Tania Ramadhani, kemudian Nadia Kamila, Salsa Bila, Kirana Deha ya, belum ketemu kira Salsa ya. Kemudian Sapira, terima kasih. Alfiana, terima kasih, salam buat Mama. Kemudian Fitri Aulia Zahra, Teresia ya, Teresia, terima kasih. Erlina Nadia nih belum, nggak ada videonya. Kemudian Griselda Fit ya, baru muncul ya, Griselda ya, terima kasih. Dimas Seno, kemudian Delta Gusni Lestari, salam buat kakaknya Beta, salam buat Mama ya. Alpia, terima kasih, salam buat Mama. Muhammad Iqbal Dipari. Nah, Bapak ucapkan semua terima kasih. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.